pagi pemirsa, saya Juliana Binadianti akan menemani Anda dalam program Berita News TV. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat berita terkait perkembangan RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara merupakan rumah sakit yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit yang menjadi tujuan utama masyarakat Banjarnegara. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara baru saja membangun gedung baru, yaitu gedung B yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut wawancara dari tim kami yang sedang berada di RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Selamat pagi pemirsa, saya Ana Ida Fitria Nafisa melaporkan langsung dari RSUD Hajah Ana Lasmana. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dokter yang ada di RSUD. Boleh perkenalkan siapa nama Anda? Baik, terima kasih ya atas kehadirannya Dek Aida dan Dek siapa tadi? Ruby. Dek Ruby. Ya, perkenalkan saya Dr. Danu Prisbiantoro. Saat ini saya menjabat sebagai kasih pelayanan medis di RSUD Hajah Ana Lasmana. Jika dokter tahu, sebutkan beberapa keunggulan RSUD Hajah Ana Lasmana yang tidak ada di rumah sakit lain, terutama di RS di Banjarnegara. Untuk RS Banjarnegara, kami ini rata-rata tipe C, hanya satu yang tipe D yaitu PKU Banjarnegara. Untuk RSUD sendiri yang pasti kami semua layanan kami hampir sama, standar kelas tipe C di rumah sakit pada umumnya. Kalau layanan yang di kami tidak ada di rumah sakit lain untuk saat ini sih mungkin kami masih hampir sama-sama ada. Yang pasti kami punya layanan untuk TB itu kami bukan hanya sekedar TB yang resisten bukan TB yang sensitif obat, tetapi juga ada layanan TB yang resistensi obat yang hanya dimiliki oleh RSUD Hajah Ana Lasmana. Kalau untuk layanan lain, kami sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan layanan-layanan yang ada di sekitar rumah sakit kami. Hanya saja dari sisi alat, kami punya alat yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di sekitar Banjarnegara. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranan Anda sebagai dokter untuk meyakinkan terhadap pasien bahwa RSUD bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat? Rumah sakit RSUD Hajah Ana Lasmana, kalau Anda bisa mencermati kami dari tahun ke tahun, kami selalu berkembang. Kalau dahulu mungkin hanya pelayanan sederhana, kemudian kami sekarang sudah menjadi pelayanan yang lebih kompleks lagi. Dan yang pastinya kami dari tahun ke tahun selalu melihat masukan-masukan dari masyarakat, dari para pasien yang rawat inap di tempat kami, baik itu juga yang rawat jalan. Kami mendapatkan banyak masukan dari mereka. Masukan-masukan yang ada berusaha kami olah sedemikian rupa supaya layanan kami bisa menjadi lebih baik. Apalagi saat ini kami rumah sakit ada penilaian dari pusat atau dari kementerian, kami harus menjalani satu sesi yang namanya adalah akreditasi, dan saat ini kami sudah meraih bintang 5 untuk akreditasi atau paripurna, yaitu bintang yang paling tinggi dari akreditasi. Dan terus terang kami juga masukan selalu ada, kami bukan sesuatu yang sempurna, jadi masukan-masukan selalu ada, dan kritik-kritik atau saran yang membangun itulah yang kami tindak lanjuti supaya pelayanan kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan inilah yang bisa saya tawarkan untuk masyarakat pada kami khususnya Banjarnegara, supaya mereka mau datang ke rumah sakit ketika ada yang lagi sakit. Tapi saya tidak mendoakan mereka sakit ya Dek ya. Tapi inilah gambaran kami, inilah kami semakin berbenah. Kalau Anda lihat banyak orang mengatakan rumah sakit itu kumuh, tapi kalau Anda mau datang untuk melihat kami kami semakin berbenah dari hari ke hari, dan harapan kami pun juga bisa mendapatkan bantuan dari masyarakat terkait dengan jam berkunjung dan lain sebagainya. Kami bisa dibantu di sana sehingga rumah sakit kami tidak terkesan kumuh lagi, tapi bisa terkesan lebih baik. Dan terus terang saat ini kami memang punya ruangan VIP yang
masih menjadi antrian banyak orang. Bukannya saya mencoba bersombong diri atau bagaimana ya, tetapi mungkin memang masyarakat Banjarnegara membutuhkan layanan kami, dan kebetulan kamar kami untuk VIP dan juga untuk beberapa kelas ada yang selalu cenderung terisi. Seperti itu. Kami punya layanan gizi klinik, dan kami punya klinik gizi klinik yang mungkin juga belum ada di rumah sakit sekitar di Banjarnegara. Klinik gizi kami buka setiap hari sesuai dengan jam kerja. Kami tutup hanya di hari-hari besar atau mungkin di hari Minggu, atau dokternya sedang ada kegiatan ilmiah atau mungkin dokternya sedang izin, itu kami tutup. Tapi di luar itu kami selalu buka. Dan dokter gizi kami beberapa programnya juga sudah ada yang berhasil. Salah satu karyawan kami ada yang beratnya turun cukup lumayan banyak ya, yang mengalami obesitas, dan saat ini sudah kelihatan lebih ramping ya. Mungkin belum ideal 100% ya, tapi paling tidak sudah mulai mendekati ke sana. Dan masih banyak lagi pasien-pasien yang lain. Yang pasti gizi klinik kami bukan hanya sebatas untuk mereka yang diet ya, tapi beberapa anak-anak yang mengalami kurang gizi atau malnutrisi, atau ada seseorang yang mengalami gangguan dalam gizinya, itu juga sudah beberapa kali ada yang konsultasi dengan beliau. Dan programnya, kalau ya ini kembali lagi ya, namanya keberhasilan suatu program adalah hubungan timbal balik antara dokter dengan pasiennya. Dan ketika pasien mau percaya dengan dokter dan dia menjalankan programnya dengan baik, puji Tuhan pasti akan berhasil programnya, dan banyak yang sudah berhasil. Seperti itu. Demikian laporan kami dari lokasi. Saya Ana Aida Fitria Nafisah melaporkan langsung dari RSUD Hajah Ana Lasmana. Kembali ke studio. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah bergabung di liputan kami. Saya Julia Rubina Dianti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.